Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, ibu dan jamaah sekalian, hari ini kita akan membahas tentang hari-hari akhir kehidupan Sayyidina Umar bin Khattab yang dijuluki dengan nama Pak. Sayyidina Umar ini kenapa julukannya Bun? Al-Faruq, okay? Al-Faruq. Al-Faruq itu pembeda. Pembeda antara yang hak dan yang batil. Ini Al-Faruq. Jadi Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab ini merupakan khalifah yang beriman, bertakwa, warok, sumber warok Pak. Napa niku? Pemain reok, okay. Iya, itu juga asalnya dari situ Pak, dari istilah ini, warok itu. Jadi warok itu adalah orang yang menjaga, okay. Kalau yang haram kan jelas, yang halal juga jelas. Nah ini ada barang yang kurang jelas. Nah itu namanya subhat. Nah, orang yang bisa menjaga diri dari barang-barang yang subhat disebut dengan warok. Pejuang, adil, kuat, dipercaya, orang yang terpercaya, dan tidak tersandra oleh kekuatan atau kepentingan apapun. Nah ini perlu, yang terakhir ini zaman-zaman sekarang tidak bisa Pak. Pemimpin yang tidak tersandra oleh kekuatan atau kepentingan apapun. Sebab ada pendukungnya. Dan pendukungnya itu ada udang di balik batu pasti. Jadi kalau partai-partai politik itu mendukung, itu pasti nanti kalau nggak dijadikan menteri ya pasti ngamuk Pak. Relawan-relawan itu kalau nggak dikasih jatah direksi dan lain-lain ya nanti akan ngamuk. Sehingga kalau zaman sekarang seperti Indonesia juga, itu tidak ada pemimpin yang tidak tersandra oleh hal-hal yang seperti itu. Mau berbuat bebas begini, dia akan ingat balas budi. Karena dia menjadi pemimpin dari budi orang-orang yang mendukungnya. Nah itu yang terjadi sekarang. Tetapi di zaman-zaman itu, terutama Sayyidina Umar, tidak ada Pak tersandra oleh kepentingan itu. Jadi bebas melakukan apapun yang menurut beliau baik. Kalau sekarang ini mau nangkap orang itu, ini harus ini Pak, dilihat-lihat dulu sopo itu, kan gitu. Masya Allah. Dan beliau ini menjadi benteng yang kokoh bagi umat Islam maupun bagi akidah Islam. Jadi di masa kekhalifahannya ini sistem sudah terbentuk Pak. Jadi sistem penggajian sudah rinci. Kalau Sayyidina Abu Bakar belum. Pokoknya gaji ku yo nek ono ya dikei, nek gak yo gak. Tetapi Sayyidina Umar ini membuat administrasi negara yang sangat rinci. Gubernur gajine piro sudah ada. Pembantunya berapa sudah ada. Masya Allah. Jadi sistem ketatanegaraannya sudah mulai jalan. Dan yang memulai adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau sangat teliti. Bahkan masalah ketatanegaraan Pak, masalah perang saja, setiap hari ini berkirim surat kepada panglima-panglima yang ditugaskan di misalnya di Persia atau di Syam. Setiap hari Pak, bayangkan. Padahal jaraknya ribuan kilo. Setiap hari kirim surat. Tapi ya sampainya ya bukan hari itu kan.
Sampainya seminggu ya, atau 1 bulan yang akan datang baru dibaca, dibalas lagi, baca, balas lagi, dan seterusnya. Masya Allah. Ya. Nah, dalam masa kepemimpinannya, ya, ini terjadi kemenangan-kemenangan dahsyat yang sangat luar biasa. Di antaranya adalah negara adik kuasa pada waktu itu, Persia. Persia itu habis di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab. Persia ini termasuk yang sekarang sedang perang ini, Pak. Mana, Pak? Iran, ya. Iran itu Persia dulu. Bahkan Islam masuk ke Iran, bahasanya mereka tidak mau pakai bahasa Arab, masih pakai bahasa Persia sampai sekarang. Kan Iran itu bukan bahasa Arab, Pak. Tetapi kalau Syam, ya, Syam ini Islam masuk kemudian menggunakan bahasa Arab. Palestina itu, Pak. Palestina sekarang pakai bahasa Arab. Masya Allah. Di antara kota-kota yang ditaklukkan, kota terbesar pada waktu itu adalah Madain. Kemudian ada Jalula, Nahawan. Itu 3 kota terbesar yang waktu itu berada di Persia. Kemudian takluknya Syam. Syam ini dulu di bawah kepemimpinan Bizantium atau Romawi Timur. Mesir juga. Nah, Mesir ini juga dulu berada di kekuasaan Romawi. Jadi zaman itu ada 2 negara dikuasa. Yang pertama adalah Persia, yang kedua Romawi. Romawi. Atau yang dikenal dengan Bizantium. Masya Allah. Dan negara-negara yang ditaklukkan oleh Sayyidina Umar pada waktu itu, kalau dikruskan sekarang, Pak, kalau dikruskan negara-negara sekarang, maka beliau bisa menaklukkan wilayah-wilayah yang kalau sekarang menjadi 28 negara. Itu menjadi 1 negara, yaitu negara Islam. Zamannya Sayyidina Umar. Masya Allah. Jadi 20 negara itu dulu gabung menjadi 1, dipimpin dari Madinah. Bayangkan, Pak. 20 negara sekarang. Para jamaah sekalian, Islam memasuki sebagian besar negeri-negeri yang mengelilingi Jazirah Arab. Orang-orang yang berbahasa Arab itu kan. Kemudian keliling dari daerah-daerah yang berbahasa Arab itu sudah berhasil ditaklukkan. Kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab merupakan bendungan yang menghalangi terjadinya fitnah. Jadi seolah-olah beliau ini menjadi pintu bagi benteng yang tertutup dari orang-orang yang menyebar fitnah. Sehingga tidak ada celah bagi para pembawa fitnah untuk masuk ke dalam kehidupan orang-orang muslim. Nah, yang dimaksud fitnah itu maksudnya apa, Pak? Nah, Bu, fitnah itu. Kita sering mendengar fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, fitnah itu yang kita pahami. Menuduh orang berbuat jahat tanpa bukti. Nah, itu fitnah yang kita pahami. Tetapi yang dimaksud fitnah di sini adalah sesuatu yang tidak mengenakkan bagi orang-orang muslim. Bisa berupa ujian atau cobaan, kemudian perkara yang bertentangan dengan agama, sesuatu yang bisa memalingkan diri dari kitab suci, kemudian kekacauan, perselisihan, dan kejadian-kejadian yang lain, ya, termasuk siksaan kepada orang-orang muslim. Itu disebut dengan fitnah. Jadi sesuatu yang tidak mengenakkan bagi orang-orang muslim, itu namanya fitnah. Masya Allah. Dan itu nanti terjadi, Pak, ketika setelahnya Sayyidina Umar bin Khattab sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi setelah Sayyidina Umar itu Sayyidina Utsman. Kalau Sayyidina Umar itu memimpin selama 10 tahun. Kalau Sayyidina Utsman bin Affan itu memimpin selama 12 tahun.
Nah, di 6 tahun terakhir itu Pak, nanti terjadi kekacauan yang luar biasa. Masya Allah, ini badai bahas sampai mriku rasane dibahas apa enggak rasanya gitu. Masya Allah. Jadi sekali lagi Sayyidina Umar merupakan benteng atau pintu yang menjaga orang-orang muslim dari fitnah. Setelahnya sudah fitnah itu seakan-akan terbuka lebar bagi orang-orang yang membawa fitnah. Nah, mengenai fitnah ini, mari kita simak penuturan dari seorang sahabat yang dijuluki Sahibus Sirri Rasulullah. Ada yang tahu Pak? Ada yang masih ingat? Karena sudah pernah saya sampaikan. Siapa itu? Sahibus Sirri Rasulullah. Ada yang masih ingat? 100.000 lah ingat. Temenan ini duit riyo si ono ini. Sinten? Namanya Hudzaifah ibnul Yaman. Oke. Seorang sahabat yang namanya Hudzaifah ibnul Yaman. Ini disebut atau dijuluki Sahibus Sirri Rasulullah, pemegang rahasia Rasulullah. Masya Allah. Jadi Hudzaifah ibnul Yaman ini adalah orang yang diberitahu Nabi. Siapa saja di Madinah ini yang menjadi orang munafik. Diberitahu Nabi, disuruh mengawasi Pak, pergerakan orang-orang ini. Tetapi tidak boleh dikasih tahukan kepada orang lain. Sebab ini, kalau dalam persidangan itu ada apa? Fakta persidangan. Nah, fakta itu kan nyata Pak. Nah, yang namanya munafik itu di dalam hati. Sehingga Nabi tidak langsung menyampaikan kepada para sahabat, ini munafik, ini munafik ini. Langsung aja dieksekusi dan lain-lain. Enggak. Beliau menyuruh Hudzaifah ibnul Yaman untuk mengawasi. Satu orang saja. Sebab kalau disampaikan Pak, bisa saja nanti diteruskan kepada orang-orang penggantinya, pengganti beliau. Langsung menunjuk ini gak api, aku roh ini. Dikasih tahu Allah itu misalnya, langsung dieksekusi kan bahaya. Tidak ada fakta. Masya Allah. Jadi Hudzaifah ibnul Yaman ini dikasih tahu siapa saja orang munafik yang berada di Madinah ini, kemudian disuruh mengawasi pergerakan mereka. Sehingga kalau ada orang yang meninggal, kok orang ini masih remeng-remeng Pak. Remeng-remeng wong iki ketokane muslim tapi kok jarang ke masjid misalnya. Ngapunten nggih mboten nyinggung. Jarang ke masjid. Maka Sayyidina Umar kemudian menanyakan, apakah Hudzaifah ikut menyolati? Kalau dijawab tidak, maka Sayyidina Umar juga tidak ikut menyolati. Berarti dia orang munafik. Ada sekitar 12 orang yang disebut Nabi itu. Masya Allah. Kalau dijawab, ya Hudzaifah ikut menyolati, berarti Sayyidina Umar ikut menyolati. Bahkan Sayyidina Umar ini pernah bertanya Pak pada Hudzaifah ini. Wahai Hudzaifah, Umar juga tidak ikut. Sekarang ini saya menjadi pemimpinmu, menjadi khalifahmu. Mbok Yao sebutkan siapa saja itu, orang itu. Sehingga saya tahu, saya juga bisa berhati-hati. Tetapi kata Hudzaifah, kalau masalah itu, saya tidak akan memberitahukan kepadamu. Yang saya beritahu ya hanya yang disebutkan oleh Rasulullah. Kalau begitu begini saja wis. Saya ini termasuk orang yang menjadi catatanmu atau bukan? Nah itu Sayyidina Umar Pak, Masya Allah. Nah kalau itu saya jawab, kata Hudzaifah, tidak, namamu tidak termasuk di dalam orang-orang munafik. Masya Allah. Jadi Sayyidina Umar yang sekelasnya begitu Pak, ini masih menanyakan apakah saya ini orang munafik. Masya Allah. Masih meragukan, saya ini orang munafik atau benar-benar Islam. Sebab orang yang malas malas sholat Pak, di dalam Al-Quran disindir. Kamu kusala itu Pak. Orang yang berdiri untuk sholat tapi dia bermalas-malasan, itu termasuk orang munafik. Walaupun kadarnya kecil Pak. Masya Allah. Para jamaah sekalian, suatu hari Sayyidina Umar bertanya kepada para sahabat yang lainnya,
siapakah di antara kalian yang hafal tentang hadis mengenai fitnah? Fitnah, napa fitnah Pak? Sesuatu yang tidak mengenakan, bukan menuduh itu nggih, bukan nggih. Lalu Hudzaifah menjawab, "Aku wahai Amirul Mukminin, saya hafal." Kata Sayyidina Umar, "Bacakan untukku. Demi Allah, engkau adalah orang yang semangat dalam menghafal dan hafalanmu sangat kuat." Lalu Hudzaifah menjawab, "Aku mendengar Rasulullah bersabda, fitnah seorang laki-laki ada pada keluarga, harta, dirinya, anaknya, dan tetangganya." Harta, anaknya, dan tetangganya. Namun fitnah itu akan terhapus oleh ibadah puasa, sholat, sedekah, dan beramar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi Sayyidina Umar belum puas. Bukan itu yang saya maksud, kata Sayyidina Umar. Bukan itu. Tetapi saya menginginkan hadis tentang fitnah yang bergolak bagaikan ombak lautan. Nah, ini yang disampaikan oleh Sayyidina Umar. Lalu Hudzaifah pun mengatakan, "Ada apa denganmu dan fitnah itu wahai Amirul Mukminin? Sungguh ada pintu tertutup antara engkau dan fitnah itu." Jadi Sayyidina Umar ini berarti orang yang selamat dari fitnah itu. Lalu Sayyidina Umar mengatakan, "Apakah pintu itu akan hancur atau terbuka?" Dijawab oleh Hudzaifah, "Pintu itu akan hancur dan terbuka." Lalu Umar mengatakan, "Pintu itu lebih baik tidak tertutup selamanya sampai hari kiamat." Masya Allah. Jadi tidak enaknya atau keadaan yang tidak mengenakkan bagi orang-orang muslim itu sejak zamannya Sayyidina Umar sampai sekarang, Pak. Itu pasti ada keadaan-keadaan tertentu yang tidak mengenakkan. Contoh kecil sajalah. Itu orang-orang non-muslim itu, terutama yang sipit-sipit itu kok kaya-kaya. Nah, kita ini bolak-balik ke masjid kok miskin-miskin. Nah, itu salah satu keadaan yang tidak mengenakkan. Dan itu sudah diprediksi oleh Rasulullah. Nah, para jemaah sekalian, lalu siapakah pintu yang dimaksud hadis tersebut? Maka di lain kesempatan ada seorang sahabat yang namanya Abu Wail bertanya kepada Hudzaifah, "Apakah Umar mengetahui siapa pintu yang dimaksud itu?" Hudzaifah menjawab, "Ia mengetahui sebagaimana dia mengetahui bahwa sebelum pagi itu pasti malam." Berarti Sayyidina Umar faham betul siapa yang dimaksud oleh hadis tersebut. Lalu Hudzaifah menjelaskan bahwa pintu yang menahan masuknya fitnah kepada orang-orang muslim tidak lain dialah Umar ibnu Khattab. Masya Allah. Jadi Sayyidina Umar ini sudah mengetahui bahwa pintu itu adalah dirinya sendiri. Setelah Sayyidina Umar maka akan terjadi kekacauan di antara orang-orang muslim. Sayyidina Umar juga sudah mengetahui dari Rasulullah bahwa dia akan terbunuh dan menemui Allah dalam keadaan syahid. Sebab ada hadis dari Anas bin Malik, An Anas bin Malik radhiyallahu an, qala Sa'idan Nabi sallallahu alaihi wasallam Uhudun. Jadi suatu saat Nabi ini mendaki ke gunung Uhud. Tapi namanya gunung Uhud itu jangan dibayangkan gunung yang di Indonesia nih, Pak. Seperti gunung Arjuno, terus apalagi gunung yang di Uti kalau ini sing rame niku, ada orang luar jatun. Rinjani nggih. Seperti itu. Sampai beberapa kabupaten, bukan. Gunung di sana itu ya kecil gitu ya. Bukit Uhud itu ya kecil, nggih. Nah, suatu saat Nabi mendaki ke Gunung Uhud. Wa Abu Bakrin bersama dengan Abu Bakar. Kemudian wa Umaru dan Umar.
wa Utsmanu dan Utsman. Berarti berapa orang, Pak? 4 orang. Nabi, Sayyidina Umar, Abu Bakar dan Utsman. Masya Allah. Farajaba bihim. Kemudian oleh mereka terasa bahwa gunung itu bergejolak. Berarti ini apa? Gempa. Gempa. Goyang-goyang. Faqala, maka Nabi kemudian mengatakan, Usbud Uhudu. Usbud ini apa? Usbud itu, wahai Uhud, kokohlah. Atau diamlah. Yang artinya gerak-gerak itu. Usbud itu diamlah, kokohlah. Fa innama alaika. Sebab sesungguhnya yang di atasmu itu. Nabiyun, seorang nabi. Kemudian wasiddiqun, dan seorang yang as-siddiq, Sayyidina Abu Bakar. Wasyahidani, dan 2 orang yang syahid. Masya Allah. Berarti yang dimaksud dengan 2 orang yang syahid sinten, Pak? Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar tidak termasuk orang yang mati syahid karena wafat beliau sakit. Wasiddiqun, tetapi orang yang siddiq, orang yang selalu membenarkan. Masya Allah. Dari kata-kata Nabi itu maka Sayyidina Umar paham bahwa nanti ketika beliau wafat itu dalam keadaan syahid atau dibunuh oleh orang lain. Nah, sekarang mari kita lihat, Pak, doa Sayyidina Umar pada haji yang terakhir, yaitu di tahun 23 Hijriah. Setelah beranjak dari Mina menuju ke tanah yang lapang, kemudian beliau berbaring, lalu menengadahkan tangannya ke atas langit sambil berdoa. Wahai Allah, rakyatku semakin banyak, sedangkan umurku semakin tua dan kekuatanku semakin lemah. Maka cabutlah nyawaku dengan tidak diterlantarkan. Diterlantarkan itu apa, Pak? Bahasa diterlantarkan. Jadi sakit yang berkepanjangan atau sakaratul maut yang berkepanjangan. Jadi sakaratul maut tetapi lama, Pak. Dengan tidak diterlantarkan dan berlebih-lebihan. Ini doa Sayyidina Umar. Kalau waktunya saya mati, saya meninggal, cabutlah nyawaku dengan tidak diterlantarkan dan tidak berlebih-lebihan, biasa saja. Kemudian beliau kembali ke Madinah. Nah, pada kesempatan yang lain para jemaah sekalian, ketika sudah di Madinah, sebagaimana yang dituturkan oleh Hafsah. Sinten Hafsah, Pak? Sinten, Bu? Putrinya Sayyidina Umar, sekaligus istrinya Nabi. Hafsah binti Umar bin Khattab. Beliau mendengar ayahnya berdoa begini, Pak. Wahai Allah, berikan aku kesyahidan di jalanmu dan matikan aku di kota nabimu. Masya Allah. Wahai Allah, berikan aku kesyahidan di jalanmu dan berikan aku dan matikan aku di kota suci nabimu. Nah, mendengar ini, Pak, putrinya yaitu Hafsah ini sedikit protes sambil bertanya. Sedikit protes sambil bertanya. Wahai ayah, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Apakah engkau akan mengundang musuh Allah ke kota nabimu ini? Kata Hafsah ini. Masya Allah. Jadi orang syahid itu kan dibunuh oleh musuh, Pak. Berarti musuhnya berada di Madinah. Masya Allah. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Apakah engkau akan mengundang musuhmu ke kota nabimu ini? Kata anaknya. Lalu Umar mengatakan, Allah datang dengan hal itu apabila dia menghendaki. Kalau itu dikehendaki Allah, itu juga bisa terjadi. Masya Allah. Ini kata Sayyidina Umar. Nah, pertanyaannya, Pak, boleh tidak orang mengharap mati itu? Boleh apa mboten? Boleh. Orang mengharap mati, boleh apa mboten?
Boleh. Biasanya orang mengharap mati itu orang yang putus asa, Pak. Nggih. Sakit nemen, apa kok kedang mati ae dan seterusnya. Punya masalah besar, terus lapa gak mati ae. Orang mengharap mati. Berarti napa, Pak? Tidak diperbolehkan, Pak, orang mengharap mati itu, Pak. Nggih. Karena itu menunjukkan keputusasaan. Dan putus asa itu tidak boleh. Masya Allah. Kalau mengharap mati syahid, boleh. Lalu apa bedanya ini pertanyaannya? Kalau mengharap mati itu berarti meminta disegerakan untuk mati sebelum waktunya tiba. Padahal mati itu sudah ditentukan. Oke. Tidak bisa dimajukan atau tidak bisa diundur sedikit pun. Oke. Nah, sedangkan mengharap mati syahid itu berarti meminta mati dalam keadaan syahid, bukan minta disegerakan untuk mati. Masya Allah. Jadi bukan minta disegerakan untuk mati, tetapi minta keutamaan dalam kematian, yaitu syahid. Jadi kalau mengharap mati saja tidak boleh. Kalau mengharap mati syahid boleh, sebab itu mati yang luar biasa. Masya Allah. Lalu apakah doa Sayyidina Umar bin Khattab, yaitu mengharap syahid di kota nabinya, akan terkabul? Kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.